Teman-teman, saat duduk pagi ini berdasarkan kitab Imamat pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan pasal 5 ayat yang ke-13. Ayat-ayat ini berbicara tentang persembahan jenis keempat yang dapat dibawa oleh orang Israel ke hadapan Tuhan di kemah suci, yaitu persembahan penghapus dosa. Berbeda dengan tiga persembahan sebelumnya, persembahan ini dituntut oleh Tuhan untuk semua umatnya tanpa pandang bulu. Ya, nama persembahan ini adalah korban penghapus dosa. Alkitab berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka korban penghapus dosa ini sangatlah penting. Pertanyaannya adalah, mengapa dosa? Kata ini muncul 105 kali di dalam kitab Imamat. Dosa memiliki konsekuensi tidak hanya secara pribadi, tapi juga secara bersama-sama. Dosa adalah masalah semua orang tanpa terkecuali. Dosa bisa terjadi kepada imam besar, bisa terjadi kepada jemaah, bisa juga terjadi kepada seorang pemuka atau orang biasa. Nah, mari kita lihat realitas dosa melalui nas kita ini. Dosa memiliki arti meleset dari sasaran. Kata ini menggambarkan seorang pemanah yang membidik target dengan konsentrasi yang sangat tinggi namun tetap meleset. Alkitab mengungkapkan kepada kita betapapun kerasnya kita mematuhi firman Tuhan, hidup di dalam standar kekudusan Tuhan itu tidak akan pernah berhasil. Tetaplah manusia berbuat dosa. Daud menulis bahwa sejak di dalam kandungan ibu kita sudah berdosa. Yesaya juga mencatat bahwa segala kesalehan kami itu adalah seperti kain kotor. Dosa adalah sifat yang melekat pada manusia. Rasul Paulus mewakili kita ketika dia berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, itulah dosa. Realitas dosa yang kedua adalah tidak sengaja. Imamat pasal 4 ayat 2 berkata, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya. Nah, dosa yang tidak disengaja ini adalah dosa yang tidak dilakukan dengan maksud untuk menentang Tuhan atau melawan Tuhan. Ini bukan dosa murtad, tetapi dosa yang timbul dari kelemahan, dari sifat manusia yang berdosa. Dosa semacam ini dilakukan tanpa disadari atau karena ketidaktahuan seseorang tentang hukum Tuhan. Wahyu ini diberikan dalam konteks telah ada ikatan perjanjian antara umat Tuhan dengan Tuhan, sehingga umat tidak akan dengan sengaja-sengajanya berbuat dosa. Jadi dosa yang dilakukan diasumsikan sebagai dosa yang tidak disengaja. Ayat 3 sampai dengan 35 menyediakan obat untuk masalah dosa umat. Dalam ayat-ayat ini, kita menemukan 4 kategori pendosa yang membutuhkan penyucian dan pengampunan. Kategori pertama adalah imam itu sendiri. Jika imam yang melakukan dosa, maka seluruh bangsa menjadi ikut bersalah. Maka dia harus mempersembahkan lembu jantan muda yang tidak bercela. Kemudian, imam harus membawanya ke kemah pertemuan. Lalu selanjutnya prosesnya mirip dengan persembahan kurban keselamatan. Yang berbeda adalah setelah hewan kurban disembelih, imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian, imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Kemudian, darah selebihnya dicurahkan di sekitar mezbah itu. Nah, ini adalah simbol membersihkan rumah Tuhan, sehingga jalan untuk bersekutu dengan Tuhan terbuka kembali. Dan imam sebagai perantara
diterima kembali oleh Tuhan. Kategori yang kedua adalah umat yang berdosa atau jemaah. Istilah ini merujuk pada sekelompok pemimpin dari suatu dewan atau majelis yang telah berbuat dosa. Maka yang harus dilakukan adalah umat harus mempersembahkan lembu jantan muda. Para tua-tua akan mewakili umat, memegang kepala lembu itu, lalu hewan kurban itu disembelih. Kemudian prosesinya sama dengan prosesi untuk imam. Kategori yang ketiga adalah seorang penguasa atau pemimpin, mungkin menunjuk kepada kepala puak atau pemimpin suku. Korban penghapus dosa yang harus dipersembahkan adalah seekor kambing jantan yang tidak bercela. Kemudian prosesinya sama persis seperti prosesi untuk para imam dan para jemaah. Nah, yang terakhir adalah rakyat jelata. Jika rakyat jelata yang berdosa, maka yang dipersembahkan adalah seekor kambing betina atau domba betina yang tidak bercela. Prosesinya juga sama persis seperti sebelum-sebelumnya. Dengan melakukan prosesi ini, baik imam, baik jemaah, baik seorang pemuka maupun rakyat jelata, maka imam telah mengadakan pendamaian bagi mereka sehingga mereka menerima pengampunan dari Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Yang pertama, orang yang berdosa harus bertanggung jawab atas dosa yang dilakukannya sekalipun dengan tidak disengaja siapapun dia. Yang kedua, orang yang berdosa harus mengakui dosanya. Itulah makna dari tindakan meletakkan tangan pada kepala hewan kurban. Yang ketiga, ada harga yang harus dibayar akibat dosa. Jadi dengan cara apapun, kita harus menghindar dari berbuat dosa. Namun pelajaran yang paling utama adalah Tuhan mengampuni dosa. Tuhan menyediakan jalan untuk pendamaian. Nah, kita yang hidup di zaman perjanjian baru sangatlah bersyukur karena Tuhan Yesus adalah jalan untuk pendamaian kita atas dosa-dosa kita. Ayat yang sangat memberkati di dalam perjanjian baru adalah 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, pengakuan dosa. Kesediaan kita untuk mengakui dosa-dosa kita adalah awal dari kita didamaikan dengan Allah. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.